Ini kita kedatangan Kakanda Edward Nuhidide, seorang aktivis yang sudah sangat terkenal dari awal 90-an. Beliau adalah kebetulan sekarang ini Ketua PKT Karang Taruna Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga salah satu pendiri komunitas pejalan kaki. Selamat sore. Selamat sore, Bang Budi. Ya, mungkin Kakanda bisa menceritakan, karena saya lihat Kakanda ini pengalaman organisasinya sangat banyak, mungkin Kakanda bisa menceritakan teman-teman. Oh ya, makasih Bang Budi gini. Saya memang itu kalau organisasi itu ya ibarat apa gitu, ibarat makanan itu kesukaan saya. Karena apa itu kita lihat dulu di pisau organisasi. Organisasi itu Bang Budi bahwa merupakan satu perkumpulan wadah untuk bersama-sama untuk mencapai tujuan. Nah itu pertama. Yang kedua itu kita masuk satu organisasi itu banyak sekali manfaatnya. Antara lain itu merupakan satu silaturahim kepada sesama kita satu pikiran. Kemudian kita berorganisasi juga Budi itu kita diajak itu bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita sebagainya itu. Kalau di bangku sekolah kita kan kita tidak diajar gitu tentang bagaimana kita berinteraksi dengan kita. Maka di organisasi tadi kita dididik berubah karakter kita yang tadinya kalau umpamanya kita takut untuk berbicara di depan umum atau dengan kepala, tapi dengan berorganisasi itu alhamdulillah bisa kita dididik. Oleh karena itu saya kalau organisasi ya seperti kata tadi Bang Budi ya, saya stressin dulu bahwa istilahnya organisasi ya memang saya di mana-mana organisasi itu Bang Budi itu saya masuk. Tapi perlu kita ketahui bahwa kita masuk dalam suatu organisasi itu kita harus pelajari aturan organisasinya dulu. Dalam hal ini adalah bahwa seperti kita harus pelajari kekerasan rumah tangganya, berorganisasi apa tujuan organisasi seperti itu perlu kita harus pelajari dulu. Karena jangan sampai kita masuk dalam suatu organisasi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, organisasi disalahgunakan seperti itu. Ya, saya jujur saja berorganisasi ya. Saya masuk itu di Karang Taruna, di Himpunan Mahasiswa Islam, di KMPI, di Lembaga Swadaya Masyarakat, kemudian organisasi petani, kemudian yang terakhir ini kalau itu kita ketahui bahwa ini saya beserta teman-teman kita orang itu yang dikemudian oleh organisasi saya itu bahwa kita bentuk namanya organisasi komunitas pejalan kaki 19 provinsi Sulawesi Tenggara. Nah ini sekarang kita, alhamdulillah sekarang anggota kita Bang Budi itu yang tadinya 7 orang, ya. Sekarang sudah hampir 100. Iya 100. Iya. Kira-kira apa anunya itu kan? Artinya mereka sangat berminat bergabung di KPK ini. Oh gitu. Jadi begini, kita kan masyarakat ini Sulawesi Tenggara seperti tentang persoalan mengenai jalan kaki itu ya masih bisa kita hitung lah. Ya. Karena apa? Saya saja kemudian beserta organisasi domestik. Jadi kan kita ini kita jalan itu person. Ya. Nah, kita jalan person. Nah, kemudian setelah person kita jalan, maka kita saat kita ketemu di ini kebetulan kita ini itu setiap Sabtu Minggu itu kami olahraga jalan kaki di tubuh persatuan kota ini merupakan ikon dari para terkenal ya. Disitulah muncullah teman-teman antara lain Pak Ari, kemudian Jaya Bakti, kemudian Budi Rianto, kemudian Hairul, kemudian Hans Kamarundu. Nah, kita 7 orang ini kita sudah ini munculnya ini komunitas pejalan kaki selama ini di warung kopi kamu di warung kopi. Nah, kita lagi minum kopi itu kalau tidak salah hari Kamis. Hari Kamis itu jam 8 kita habis jogging. Kita sama dulu maka timbullah ide kita bersama bagaimana ini istilahnya ini supaya pejalan kaki ini kita istilahnya tidak berpencar lah istilahnya kan. Nah, maka kita bentuk wadah namanya itu wadah komunitas pejalan kaki 19 dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kenapa kita bentuk wadah ini? Sebelumnya nih, ini kan di provinsi lain sudah ini
pejalan kaki. Sudah ada. Iya, seperti umpamanya di DKI Jakarta, kalau saya tidak salah itu di penelitian Sandiaga Uno, kemudian di Jogja, itu katanya di Jogja itu informasi saya dengar bahwa waktu Presiden Jokowi masih wali kota, beliau yang punya inisiatif pejalan kaki, dan sudah beberapa provinsi lainnya. Sehingga ada namanya ulang tahun pejalan kaki itu yang diselenggarakan tanggal 22 Januari. 22 Januari ya. Tapi maksud saya ini kan pejalan kaki, apakah ada rencana untuk membangun link ke setiap kota? Kan ini di kota Kendari sementara dan ini memang level tingkat provinsi. Betul. Apakah Anda akan membuat supaya komunitas pejalan kaki ini setiap kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ini bisa berjalan? Ya, terima kasih Bang Budi. Ini wadah ini kita harus kita harus memiliki formal. Nah, maka kita butuh satu kepengurusan. Nah, kebetulan ini ya Pak Dr. Haji Lukman Abdul Awas, beliau juga ini kan guru jalan kaki. Jalan kaki, sehingga kami bertujuh ini meminta kepada beliau itu karena kita punya rencana ini kita membentuk suatu kepengurusan. Nah, kalau bisa beliau istilahnya menentukan surat-surat keputusan yang kami katakan beliau sebagai ketua majelis pertimbangan komunitas pejalan kaki dan beliau respons sekali Pak Budi dengan ini Pak Dr. Mas iya. Artinya awalnya beliau ini kan bergabung dengan kami ini luar biasa. Kalau tidak kesibukan di kantor itu satu minggu bergabung dengan kami. Iya, karena kita punya motif di jalan kaki itu sehat dan bahagia. Ini kita punya motif. Jujur saja, artinya ini saya mengajak kepada kamu ini dengan teman-teman, kepada yang kemudian daripada ini komunitas ini, banyak bergabung kepada kami komunitas pejalan kaki Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ketuanya itu majelis pertimbangannya Pak Dr. Abdul Awas, Dr. Abdul Awas, kemudian ketua hariannya Polres Mondai, kemudian saya sebagai sekretaris umumnya. Ini kan ada provinsi Sulawesi Tenggara. Karena ini baru-baru bulan kemarin kami sudah namanya rapat kerja. Nah, di dalam rapat kerja ini kita membahas aturan karena tahunan aturan komunitas pejalan kaki semua Sulawesi Tenggara antara yang berdasarkan rumah tangga dengan berorganisasi. Nah, di dalam aturan ini kami menggunakan sayap sebagaimana kami tadi tanya kepada kami karena untuk di masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten di Sulawesi Tenggara. Salah satu ini sudah banyak yang berminat untuk memegang komunitas pejalan kaki Sulawesi Tenggara di cabang-cabang antara lain di kalau saya tidak salah dengar itu di Kabupaten Bunda itu ada namanya Pak Samunan. Beliau adalah salah satu distributor pupuk. Itu beliau siap itu untuk memegang ini kepada beberapa daerah lagi kita rencanakan untuk di Kabupaten Kalau boleh tahu kan dari setiap hari apa dan jam berapa KPK untuk di daerah Tugu Persatuan itu melakukan aktivitas? Jadi begini kan, ini program kita, ini kan di komunitas ini berbagai macam komponen heterogen. Artinya ada yang swasta, ada yang ASN, ada yang sudah pensiun, gitu. Oleh karena itu, jadwal kita itu di komunitas pejalan kaki itu mulai hari Selasa, Selasa sampai Minggu. Nah, kalau Selasa itu yang orang pensiun, kemudian yang swasta yang kalau kerjanya, kalau SN itu kurang. Nah, di situ nanti puncak ramainya nanti itu hari Sabtu Minggu. Di situ kok gabung ada beberapa macam situ itu kan. Begitu. Jam 6 mulai jam 6. Itu kita sepakat itu kita mulai itu jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9. Kenapa kita pilih itu jam itu karena begini bahwa matahari itu kan namanya kan vitamin D. Betul. Vitamin D. Dia usia kita sekarang begini kita harus membuka vitamin itu daya tahan tubuh, visi natural. Oleh karena itu jam 7 itu sudah mulai munculnya matahari. Matahari itu sehingga di situ kita mulai start. Tapi kalau ada teman-teman biasa datang jam 6, jam setengah 7 itu tidak apa. Tapi kita untuk komunitas pejalan kaki, pengurus anggota itu kita wajibkan jam 7 kita sudah mulai itu jalan itu. Nah, kemudian kita pilih lokasi di
Tugu MTQ. Iya. Karena di Tugu MTQ ini merupakan ikon. Iya. Ikon. Jadi kita wajib kepada kurs anggota itu di Tugu itu harus itu 10 putaran. 10 putaran. Kira-kira berapa? Iya. Karena rekomendasi dokter itu, kalau menurut dokter itu, kita jalan kaki itu minimal 1000 langkah. Oh, 1000 langkah. Iya, iya. Nah, jadi kalau itu 10 putaran itu kalau kita hitung itu minimal itu 5000 langkah. Iya. Berarti kan sudah itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau 10 putaran kamu itu kan rekomendasi dokter kita minimal 20 Iya. atau maksimal 1 jam. Iya. Tapi kalau 10 putaran kami sudah hitung itu sekitar hampir 1 jam. Wah, itu memang sudah Iya. sesuai dengan apa ini kan dokter ya. Iya. Tapi alhamdulillah kemudian artinya banyak juga teman-teman yang bergabung yang tadinya ya mungkin kesehatan terganggu. Iya. Ya gitu. Tapi ketika sudah bergabung kepada pejalan kaki alhamdulillah. Artinya kesehatannya tidak mungkin maksimal tapi ada perubahan. Sehingga kita punya modal sehat dan bahagia. Iya kan, saya mau nanya kembali dari KPK ini apakah memang ada juga aktivitas sosial yang telah dilakukan atau akan dilakukan? Karena ini kan kita tahu bahwa ini komunitas biasanya cuma bukan hanya mainnya, artinya dia bukan olahraga, tapi mereka juga memikirkan untuk sosial. Kira-kira apa? Betul. Jadi namanya saja komunitas belajar sifatnya olahraga, tapi ini bukan kita hanya bergerak di sifat olahraga. Jadi kita bergerak di sosial kemasyarakatan, sehingga di dalam struktur organisasi kita itu ada itu bidang kesejahteraan masyarakat. Baru-baru ini kami di dalam bulan suci Ramadan ini, kami komunitas pejalan kaki KPK 90 Sulawesi Tenggara yang kita lakukan itu pembagian sembako. Kebetulan hadir juga pada saat itu Pak Dr. Haji Muhammad Lawas, saya MPC sebagai ketua majelis pertimbangan itu bersama-sama kita untuk membagi sembako kepada kakak MPC yang 7 atau 6 titik itu. Kami apalagi kalau ada sampah-sampah di lingkungan ini, di lingkungan itu yang kami berpartisipasi teman-teman untuk bagaimana ya mengubah komunitas ya itu. Jadi itu barangkali kamu itu ya. Jadi ya ini memang komunitas pejalan kaki ya selama ini saya dengar sangat eksis ya, kompak ya. Oke kan kita mungkin lepas dari komunitas pejalan kaki kembali saya ingin mendengarkan informasi atau analisa karena menyala isu-isu yang ada di Kota Kendari atau Sulawesi Tenggara masalah TKA tenaga kerja asing. Menurut Anda TKA ini sehingga ada demo, ada apa segala macam ini, menurut Kakanda ini sebagai seorang aktivis yang pernah aktif, kira-kira menurut Anda bagaimana itu Kakanda? Ya, jadi begini kamu ini persoalan penggunaan TKA ini kan sudah kegiatan nasional. Di daerah ini kan hanya bagaimana yang katakan bahasanya hanya menunggu daripada kegiatan nasional ini. Jadi ini di satu sisi juga ini kehadiran TKA itu kata nilai kita ada punya negatifnya. Sisi negatifnya itu ini karena bersama dengan adanya yang kita tahu sekarang ada COVID. COVID. Di mana COVID ini dia punya sumber awal ini kan di negara Cina, bukan itu kan di negara Cina. Sehingga ketika umpamanya hadir orang Cina sini, sehingga kita lagi bawa bahwa ini bisa membawa bapak kita. Nah itu pandangan segi. Tapi kalau kita pandang segi tentang mengenai pembangunan ekonomi bermasyarakat, ini kan TK ini dihadirkan sini. Kalau menurut ini kan saya tidak langsung ini saya baca di medsos saya tidak bahwa ini kan menurut ini tenaga profesional yang didatangkan dari Cina Cina itu sehingga mungkin kita lihat ada penolakan baik dari unsur legislatif kemudian masyarakat khususnya aktivis bahwa ini menantikan ini di sini merupakan satu beban di sini di pemerintah daerah dalam ini gubernur bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bagaimana apa manfaat daripada kehadiran TKI ini kan ini dan tidak harus ini kamu itu tapi saya melihat ini saya melihat sisi positifnya juga kalau menurut ini kan kedatangan TKI ini sahabat Indonesia saya tidak bisa langsung ini hanya bahwa kehadiran mereka di sini
sudah melalui protokol kesehatan Iya. dari asal negaranya sudah diperiksa, kemudian sampai Jakarta sudah, kemudian sampai di Sulawesi Tenggara juga kita sudah. Ini kalau protokol kan. Nah, yang saya tidak tahu sekarang bagaimana apa tuntutan masyarakat. Saya tidak masuk area ke situ saya. Oh iya. Ya itu. Ya. Yang jelas kita sudah ini paham bahwa ini TK merupakan produk dari program nasional, sehingga kita sendiri ini yang menerima tapi sesuai dengan protokol kesehatan, dan itu merupakan persepsi kita saja. Jadi walaupun ada yang tepat itu lain cerita ini. Jadi saya nanti lagi kamu begini, kalau pemikiran saya gini, kenapa ketika itu satu sisi dari pemerintah daerah itu mengisikan data? Nah, mungkin ini saya punya pemahaman. Mungkin yang pertama itu untuk mengamankan kebijakan daripada pemerintah pusat, kemudian untuk bagaimana memberikan investasi kepada daerah kita. Nah ini kemungkinan dua ini mereka memikirnya, sehingga kenapa ini kan? Kalau saya dulu tidak bilang pemerintah daerah. Kalau saya lihat umpamanya di TK ini tidak ada kebijakan pemerintah pusat, tiba-tiba dari kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah, kata gubernur, ini tidak meminta langsung kepada daerah asal Cina. Nah ini kesalahan para gubernur. Tapi ini kan kasihan yang kita punya gubernur ini. Artinya dia juga ini kebijakan dari pusat. Nah, di satu sisi menolak sudah kebijakan. Kemudian juga mengamalkan investasi yang ada di sini kan. Melihat perkembangan kota Kendari ini sampai sekarang ini, menurut pemahaman Kanda atau analisa atau yang Kanda lihat bagaimana kota Kendari, terutama kota Kendari perkembangan mulai dari ekonominya, pembangunan sumber daya manusianya, dan kota sendiri bagaimana? Jadi begini, saya di kota Kendari jujur saja, itu sudah hampir mempunyai itu, artinya kota-kota yang lain, seperti pada Makassar. Tapi kalau kita balik kota Makassar lebih di luar. Kota Kendari sampai tingkat pertumbuhan ekonominya, tingkat bagaimana perkembangan pembangunan itu dari tahun kepemimpinan sudah meningkat itu. Dulu jujur saja kan Budi ya. Salah satu untuk melihat daripada perkembangan suatu daerah atau kota adalah dia punya infrastrukturnya. Itu pertama. Yang kedua sarana transportasinya. Dulu itu waktu zaman sebelum itu kan kita sini dibilangi atau dibilangkan dari daerah-daerah, ada termasuk dari Jakarta. Nah, kita dibilangkan hanya satu jalur. Satu jalur itu. Tapi alhamdulillah sekarang dengan pergantian kepemimpinan itu sudah banyak jalur. Ini salah satu daripada perkembangan pertama. Kemudian infrastrukturnya, katakan pemasangan jalan. Di sini sudah jalan banyak, sudah bisa kita lalui kayak itu. Kemudian sarana wisatanya, kemudian dengan sarana seperti perhotelan, sudah ada hotel yang katakan kalau menurut di kota Kendari sudah ada bintang 4 lah, seperti Claro, kemudian Siswe. Nah ini kok satu perkembangan itu sudah banyak namanya. Sudah jadi banyak berarti sangat luar biasa. Iya benar. Jadi kalau kita lihat memang ini kota Kendari secara histori memang kita lihat perkembangannya yang sangat luar biasa nih Kanda ya. Kalau Kanda juga kan dalam Karang Taruna kita bicara masalah Karang Taruna yang sangat luar biasa. Kanda mulai dari awal juga ikut dari Karang Taruna sampai sekarang menjadi ketua MKT Karang Taruna. Melihat perkembangan Karang Taruna terutama khususnya di Kota Kendari Sulawesi Tenggara ini gimana Kanda? Jadi begini kamu itu organisasi pemerintah itu katakan ada 3 Pramuka, NP, dan Karang Taruna. Ini dulu saya dulu kan dan sebentar saya akan merujuk tentang bagaimana itu perang Karang Taruna. Saya melihat dari para titik organisasi ini, saya cenderung ingin masuk ke arena Karang Taruna. Saya waktu tahun kelas SMA saya sudah Karang Taruna di Pulau Kemaraya. Jadi jejak Karang Taruna saya itu dari bawah. Ke Karang Taruna Pulau Kemaraya, kemudian masuk kecamatan Kendari, kemudian masuk kota Kendari, namanya KKT itu pada saat forum Karang Taruna, masuk provinsi sampai sekarang. Itu.
kenapa saya tidak mau dimasuk di Karang Taruna dibandingkan ini? Padahal sama-sama organisasi plat merah ini. Nah, kalau organisasi ini KMPI Pramuka kan itu dia punya kiblatnya itu di Kementerian Olahraga. Kalau kita Karang Taruna di Kementerian Sosial. Nah, ini Karang Taruna ini merupakan organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, sosial kemasyarakatan yang tujuannya adalah bagaimana kita mulai merubah pola karakter daripada pemuda kita. Nah ini salah satu kelebihan dari para Karang Taruna. Jadi Karang Taruna jujur saja ini sebenarnya sosial masyarakat. Sehingga Karang Taruna ini sampai ke tingkat akar bawah, ada akar rumput, ada desa kelurahan. Di sini berbagai macam komponen di Karang Taruna itu. Ada yang punya pemikiran kata umpamanya ilmiah, ada kata pope, ada ini. Tapi alhamdulillah dengan kita dulu saya masuk Karang Taruna ini, kita mengubah jati diri mereka. Sehingga kenapa sampai si petani ini sampai dia usia 51 tahun ini, saya masih berkarang taruna. Karena kita bagaimana kita merubah kesehatan ini Karang Taruna kita yang tadinya umpamanya mereka yang kita pura-pura kita hanya karena kita kapasitas sekolah dan sebagainya. Itu salah satu kenapa itu saya ke Karang Taruna sampai sekarang. Siap Kanda. Untuk terakhir kali ini mungkin ada Kanda pesan-pesan buat terutama para pemuda-pemudi di Kota ini. Kira-kira apa pesan dan pesan? Ya, pesan-pesan untuk memberi motivasi kepada. Jadi kepada adik saya, khususnya pemuda-pemudi, yang merupakan suatu bonus pada pihak bangsa kita ini. Mulai sekarang ini kita bagaimana kita berpikir, kita memikirkan bagaimana wilayah kita, daerah kita ini, kita istilahnya kita berkembang sebagainya. Nah, dengan berpikir ini maka kita masuk dalam suatu lembaga. Kalau mereka belum punya lembaga, bisa kita masuk lembaga. Antara lain apa yang kita masuk di kita lagi saya bisa pertimbangkan. Aku masuk dengan Karang Taruna. Di lembaga Karang Taruna ini kita membuat satu inspiratif kita punya pemikiran kepada pemerintah daerah dalam proses pembangunan. Karang Taruna ini artinya ini kan satu hal yang bukan sifatnya sosial ulama bukan, tapi Karang Taruna sekarang ini harus punya pemikiran pembangunan. Katakan umpamanya kalau ada persoalan mengenai ada rumah kumuh satu tempat yang perlu sentuhan daripada pemerintah. Di sini peran Karang Taruna membuat suatu program sehingga perkampungan kumuh itu kalau bisa disentuh oleh pemerintah. Nah ini kan peran Karang Taruna bagaimana bisa menyentuh itu program yang ada yang saya katakan tadi itu salah satu contoh. Saya kira itu barangkali Budi. Oke, terima kasih Kanda. Demikian wawancara kami bersama Kakanda Eduardo Lenohingide merupakan suatu inspirasi buat kita semua.